Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dengan 5 topik, yaitu: 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang berstandar pada kekuatan diri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Nah, penting bagi murid untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar murid yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya agar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan merdeka. Nah, di sini kita sebagai seorang guru hendaknya mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, tanamkan kesadaran diri untuk terus belajar. Kemudian membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Guru harus adaptif terhadap perubahan dan guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Kemudian di topik 2, mendidik dan mengajar. Pengajar merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Pendidikan yang berfokus pada orientasi kognitif menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan umum, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem AMONG, sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Nah, pada topik yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan yang bergerak secara dinamis sehingga menyesuaikan keadaan yang bergerak berubah begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas trikon, continue, convergent, dan konsentris. Nah, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, guru harus berkali-kali membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Topik yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Bagian budi pekerti yaitu biologis dan intelligible. Mendidik harus memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Guru harus melatih keberanian akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, dan memunculkan kehendak atau karsa. Dan topik yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntutan untuk murid agar selamat dan bahagia. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Pendidikan memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Pendidikan mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri atau kehidupan dan penghidupannya sendiri. Nah, pendidikan menuntun murid sesuai zamannya
dan membimbing murid memperbaiki bangsa, mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.